Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Selamat datang di Pro Health NTB Network, sebuah platform media sosial resmi milik Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di mana di media ini kami mengundang expert untuk berbicara tentang isu-isu kesehatan terbaru di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rekan Prohealth, sahabat Prohealth dimanapun berada, hari ini kita akan berbicara tentang salah satu isu yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat, yakni posyandu keluarga. Dan pada pagi hari ini senang sekali kami kedatangan narasumber yang istimewa. Beliau adalah Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Haji Lalu Fikri MS. Terima kasih dok sudah datang. Assalamualaikum, selamat pagi dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Ya, di tengah kesibukan beliau sebagai Kepala Dinas Kesehatan tentu yang banyak sekali agenda. Terima kasih sekali lagi dok sudah berkenan hadir di sesi pertama Prohealth NTB pada pagi hari ini. Ini dok, Prohealth di NTB ini kan pengen tahu dok, ini di beberapa Facebook yang kami share sudah banyak yang menanyakan sebenarnya apa sih dok posyandu keluarga ini? Artinya dan apa latar belakang sehingga muncul ide tentang posyandu keluarga ini? Baik, terima kasih Mas Romi. Jadi pertama saya appreciate terhadap kegiatan ini. Ini adalah pertama kali kita diskusi berbincang di media podcast Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Berbicara posyandu keluarga, Mas Romi, ini tidak lepas dari kita berbicara kesehatan juga, pendidikan, kemudian ekonomi secara komprehensif. Ya. Posyandu yang ada saat ini yang kita kenal posyandu konvensional, ya, kemudian di-upgrade menjadi posyandu keluarga. Jadi dengan posyandu keluarga tentunya kita akan menyamakan persepsi bahwa posyandu keluarga itu selain memberikan pelayanan dasar kepada seluruh keluarga yang ada di wilayah posyandu tersebut, ya, kemudian bisa meliputi beberapa kegiatan layanan, misalnya ada kegiatan kesehatan ibu dan anak, ada posyandu lansia juga, ada juga posbindu, ya, dan remaja juga. Jadi kalau bicara posyandu keluarga berarti ada posyandu konvensional plus ada plusnya. Ada plusnya posyandu ini. Jadi kembali bicara posyandu ini. Posyandu ini tentunya diharapkan bisa menjadi center of education. Jadi pusat pendidikan, kemudian pelayanan pun sebenarnya tidak harus semua layanan dilakukan juga di posyandu itu. Ada lebih ke arah kita melakukan center of education, jadi pendidikan, baik itu pendidikan dan deteksi dini terhadap masalah kesehatan keluarga. Plus poinnya bahwa tadi bisa menjadi center of education. Berarti penekanan paradigmanya pada center of education dok. Betul Mas Romi. Jadi posyandu keluarga ini kalau kita lihat bagus sekali program ini. Dan tentunya beberapa indikator-indikator yang kita miliki di kesehatan itu harapannya bisa terangkat dengan adanya posyandu keluarga ini. Dan pemerintah provinsi juga saat ini memang di dalam era NTB Gemilang ini kita masuk di NTB Sehat dan Cerdas. Kalau di kesehatan itu salah satu program unggulannya adalah revitalisasi posyandu. Dan di dalam revitalisasi posyandu masuk adanya posyandu keluarga. Masuk di dalamnya bagaimana juga kita berbicara stunting di situ, berbicara kesehatan reproduksi, berbicara kesehatan bagi lansia juga di situ. Bahkan posyandu keluarga ini juga bisa terintegrasi dengan yang lain, seperti misalnya PAUD, ya. Kemudian dari aspek ekonomi pun bisa dikolaborasikan. Bahkan dari lingkungan pun ya akan bisa berkolaborasi dengan zero waste di situ. Jadi pendekatannya adalah pendekatan keluarga. Kita tahu kalau bicara pendekatan keluarga sangat efektif, ya. Jadi itu ya dok yang membuat dia istimewa dan berbeda dari posyandu konvensional adalah pendekatan integratif yang melibatkan banyak sektor tadi itu dok ya. Ya, jadi kalau bicara integratif di situ ada sektor-sektor yang lain yang terlibat di dalamnya. Jadi ingat bahwa posyandu itu dari masyarakat, oleh masyarakat untuk masyarakat. Ingat bahwa posyandu itu bukan milik kesehatan saja, milik masyarakat. Ya, itu yang harus kita samakan persepsi. Oh ya, ini mungkin informasi yang sering
Ya, banyak kita dengar dok, salah dipersepsikan bahwa cenderung posyandu ini menjadi milik kesehatan saja. Jadi mungkin ini yang perlu kita sampaikan juga ke masyarakat nih dok. Ya, terkait informasi ya, seperti jadi ini. Berbicara posyandu yang integratif di situ, yang saya sampaikan sejak awal tadi, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kan kita bicara konsep paradigma sehat itu adalah bagaimana pencegahan lebih baik daripada mengobati. Ya. Prevention jauh lebih baik daripada kuratif, promotif, preventif. Ini dari posyandu keluarga kita bisa melakukan banyak fungsi di situ. Fungsi screening pun bisa kita lakukan terhadap penyakit tidak menular yang sekarang memang cukup tinggi kita di baik di NTB ataupun di Indonesia. Kemudian screening terhadap penyakit menular pun sebenarnya bisa kita lakukan. Dan kita perlu samakan persepsi bahwa tahun ini kita menargetkan posyandu di Nusa Tenggara Barat 100% menjadi posyandu keluarga di tahun 2021 ini. Wah, ditargetkan langsung 100% dok ini tahun ini, luar biasa. Ya, betul. Ya, ini pendekatan yang keren sekali loh kalau kita dengar pendahuluan dari Pak Dokter tadi itu. Jadi sepertinya sosial ekonomi dan health itu sangat bisa diadres lewat posyandu keluarga ini dok. Nah ini dok terkait sasaran dok. Kalau yang kita tahu kalau posyandu remaja misalnya kan hanya remaja sasarannya, kemudian posyandu lansia hanya lansia sasarannya. Pada posyandu keluarga ini dok, siapa yang kira-kira menjadi sasaran untuk memberikan program ini? Ini terkait sasaran. Ya. Kalau bicara sasaran, posyandu keluarga ini bisa mencakup ada ibu hamil, ya, kemudian ibu menyusui, ibu yang punya anak balita pun bisa mengakses posyandu keluarga, termasuk bayi dan balita usia 0 sampai 5 tahun atau remaja. Remaja juga bisa mengakses ini. Tapi sekarang kalau bicara remaja kan dia jadwalnya kalau pagi bisanya posyandu itu dibuat sore, fleksibel ya. Karena memang kalau pagi anak remaja kan sekolah ya. Kemudian masuk juga usia-usia produktif, misalnya usia 15 sampai 59 tahun dan lansia di atas 60 tahun pun bisa mengakses posyandu keluarga ini. Jadi sebetulnya luas sekali, luas di situ ya. Jadi sekali lagi posyandu keluarga ini kalau kita jalankan luar biasa. Jadi ini hal yang positif. Maka kita satu-satunya di Indonesia. Ini satu-satunya loh di Indonesia. Ya, kita satu-satunya di Indonesia. Daerah lain belum. Insya Allah dalam 2 menteri yang sebelumnya sudah sangat apresiasi terhadap posyandu keluarga kita. Ya, jadi baik itu 2 menteri sebelumnya, bahkan sekarang artinya kita di Nusa Tenggara Barat lebih gencar lagi bagaimana membuat posyandu di Nusa Tenggara Barat ini yang posyandu konvensional bisa menjadi posyandu keluarga dengan target 100% tadi. Dengan strategi pemilihan pengerahan sasaran seperti ini jadinya impact-nya juga bisa ke keluarga juga secara sosial, meningkatkan bonding, kohesi, kuatnya hubungan antar keluarga seperti center of education itu luar biasa berarti dok ya kalau dengan strategi seperti ini di posyandu keluarga. Betul. Keluarga itu adalah kalau bicara keluarga artinya sangat dekat di situ dengan pola asuh juga. Bagaimana keluarga ini juga ketahanan keluarga, bicara outputnya adalah ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial sebenarnya. Kalau bicara posyandu keluarga dari yang saya sampaikan sejak awal tadi, mengapa keluarga? Karena keluarga adalah rumah yang terdepan menjadi edukasi awal. Kalau anak-anak misalnya mendapat edukasi langsung dari keluarga, tentunya sangat efektif. Intervensi dari keluarga sangat efektif. Bisa sekali nih dok ya. Nah ini ada beberapa kasus ini dok. Misalnya ini ada karena sasarannya adalah keluarga. Ada ibu-ibu yang tinggal sendiri misalnya, janda tidak tinggal bersama anak-anaknya. Ini apakah juga misalnya bisa dimasukkan sebagai sasaran dok ya dalam posyandu keluarga? Masuk, ya masuk. Jadi tidak melihat statusnya. Oh tidak melihat statusnya. jadi bisa masuk. Tetap bisa masuk dok ya. Ya.
Ini ada juga nih dok terkait layanan. Ini juga tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, paradigma yang selama ini beredar di masyarakat bahwa ini hanya untuk kesehatan. Terkait layanan dok, layanan apa saja yang bisa diperoleh di posyandu keluarga dok? Apakah ada juga pengobatan di sana dok? Jadi kalau bicara apakah posyandu itu ada layanan pengobatan, ya kami jawab tidak. Oh tidak ada. Jadi posyandu keluarga itu sebenarnya sarana untuk pemantauan dan deteksi gangguan kesehatan pada seluruh anggota sasaran keluarga. Nah, jadi apabila ada keluarga sasaran yang mengalami gangguan kesehatan atau penyakit, tentunya lebih diarahkan dirujuk ke puskesmas, Fasilitas kesehatan, atau pustu atau polindes yang ada di wilayah tersebut. Itu adalah garda terdepan kita bicara layanan. Mengapa? Ya, karena kalau bicara layanan kesehatan nanti mindset kita berubah nanti. Kalau di posyandu dilakukan layanan kesehatan, habis teman-teman puskesmas dulu melakukan layanan. Iya. Padahal tenaga juga terbatas di puskesmas. Jadi yang dilakukan tadi semangat posyandu keluarga ini bisa menjadi pusat informasi pendidikan, termasuk deteksi dini, screening masalah-masalah kesehatan. Jadi titik tangkap awal itu di situ, di posyandu keluarga. Ya. Jadi sekali lagi kalau bicara apakah posyandu keluarga ada layanan pengobatan, saya jawab tidak. Ya. Iya dok, secara umum dok, banyak yang terlibat kan dok dalam posyandu keluarga ini. Ada kesehatan, ada juga dari sektor lain, masyarakat, pemerintah desa, kader, peserta, dan seterusnya. Secara kemanfaatan dok, apa sih manfaat posyandu keluarga ini dok? Kenapa setiap keluarga harus merasa butuh untuk datang ke posyandu keluarga ini dok? Ya, jadi kalau bicara manfaat tentunya tadi yang saya sampaikan awal bahwa posyandu keluarga ini bisa menjadi pusat informasi, pendidikan dan screening, deteksi dini terhadap masalah kesehatan baik itu masalah fisik, kemudian mental dan masalah sosial juga. Jadi manfaatnya sungguh cukup besar yang bisa kita dapatkan jika memanfaatkan posyandu ini. Nah, sering kami mendapatkan feedback dari teman-teman. Oh, posyandu ini nggak bisa berjalan karena nggak punya bangunan yang permanen. Tidak. Kalau berbicara posyandu sebenarnya bisa saja dilakukan di lokasi yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Misalnya ada di halaman rumah warga, atau memang ada misalnya beberapa tempat di rumah kepala desanya yang Jadi tidak harus punya gedung khusus itu dok? Tidak, kita semangat layanannya yang kita usung, bukan fisik, ya. Substansi layanan. Kalau bicara saya nggak bisa menjalankan posyandu keluarga karena tidak ada bangunan yang permanen, itu bukan alasan. Yang penting sekarang maunya dulu nih, semangatnya dulu, mau melaksanakan posyandu keluarga dengan semangat yang sampaikan tadi, ya. Jadi kita bisa menggunakan sarana-sarana ada, bahkan halaman terbuka pun bisa dibuka sebenarnya. Jadi artinya mudah dijangkau dan mudah diakses. Sasaran, oke? Ya, betul. Wah, ternyata posyandu keluarga ini selain memiliki layanan yang sangat komprehensif, juga sangat memudahkan dok ya bagi masyarakat, karena tadi itu tidak harus terikat pada gedung, pada fasilitas, tapi fokus pada layanannya. Ini ada pertanyaan yang masuk lewat line chat dok. Ini sepertinya dari teman-teman komunitas NGO ini. Di masyarakat kan banyak dok NGO, kemudian ada komunitas penggerak literasi misalnya yang menyediakan layanan bahasa Inggris untuk anak-anak, mengajarkan membaca, menulis. Kemudian ada juga komunitas yang bergerak di pemberdayaan perempuan, misalnya ngajarin cara ngolah sampah, recycle, upcycle. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini dok, apakah memungkinkan untuk diintegrasikan ke posyandu keluarga dengan yang sudah Pak Dokter sampaikan tadi dengan perluasan layanannya? Ya, jadi kalau bicara konsep posyandu keluarga, dia sangat bicara kolaboratif juga. Dia begini, bahwa ingat bahwa kesehatan tidak bisa bekerja sendiri. Dengan sektor lain sektor lain ini harus kita lakukan kolaboratif kalau ingin maju. Ya, nggak bisa kerja sendiri. Kita makhluk sosial, suami nggak bisa bekerja sendiri, nggak bisa hidup sendiri.
Jadi mutlak diperlukan kolaboratif. Nah, posyandu keluarga tentunya sangat open, sangat terbuka untuk misalnya ada kegiatan-kegiatan literasi seperti itu, ya, why not, ya. Jadi bisa saja dengan klik yang bisa dilakukan oleh posyandu setempat, why not, ya. Jadi bisa dilakukan. Kita dalam konsep yang kita susun bahwa kolaboratif, baik itu dari unsur eksternal, kalau bicara pendidikan tadi ya, bisa dilakukan, sangat bisa. Wah, luar biasa sekali dok. Ini pendekatan yang super cool kalau saya bilang karena sangat luas cakupannya. Terima kasih waktunya Pak Dokter hari ini bersama ProHealth NTB Network. Semoga lain waktu bisa bersama kami lagi membahas isu-isu terkini tentang kesehatan. Terima kasih. Demikian sahabat ProHealth dimanapun berada. Diskusi singkat kita bersama Dr. Fikri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, luar biasa terkait posyandu keluarga. Ini juga menjadi media untuk kita promosikan bersama terkait media posyandu keluarga untuk kita sampaikan kepada keluarga, masyarakat dan semua. Ingat, sasarannya tidak hanya satu kelompok, semua remaja, lansia, usia dewasa produktif, bayi dan anak-anak ibu hamil semua masuk dalam sasaran. Terima kasih, sampai jumpa lagi di sesi ProHealth yang akan datang. Salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.